masuk lagi ya? Ya, Bu. Ya. Ini yang di sini akan saya rekam karena bagi yang tidak ikut Zoom bisa menonton video kita, gitu ya. Nunggu sampai agak banyak terus kita lanjut. Ya, Bu. Ya. Tadi untuk yang asam lambung sudah paham ya? Jadi di dalam obat asam lambung itu mengandung magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, magnesium karbonat, natrium bikarbonat. Ini untuk menetralkan kadar asam di dalam lambung. Sudah lumayan. Lanjut ke gambar yang tadi. Sudah ya? Siap dilanjutkan? Asam tadi itu rasanya adalah masam. Kalau basa rasanya apa? Pahit. Pahit. Asam sifatnya korosif. Kalau basa sifatnya kaustik. Kalau membedakan, senyawa asam bersifat korosif. Kalau basa sifatnya kaustik. Korosif artinya menyebabkan kekaratan. Berkarat itu nama lain dari korosi. Kemudian kaustik, bukan akustik ya, kaustik. Itu bersifat merusak kulit. Kadang ada yang tangan orang itu panas ketika terkena deterjen. Itu adalah sifat dari basa. Kemudian terasa licin kalau basa. Kembali ke gambar yang tadi aja. Di sini baris kedua. Oh, yang garam. Garam itu rasanya macam-macam. Ada yang manis, asin, bahkan ada yang tidak berrasa. Lanjut ke baris yang kedua. Di sini ada istilah derajat keasaman. Ada yang tahu derajat keasaman? Aman. Jadi ada buah itu yang sangat asam sekali. Ada juga basa yang rasanya pahit sekali. Ada juga yang tidak berasa apa-apa. Untuk menentukan tingkat keasaman dari suatu larutan, maka disebutlah derajat keasaman. Sama. Ada yang disebut dengan derajat keasaman. Disingkat pH. P-nya kecil, H-nya besar. Besar. Jangan sampai kebalik. P-nya besar, H-nya kecil. Kecil. P kecil, H besar. Jadi kalau dalam Bu Rahma itu pengen nulis. Ya. Muncul nggak, Nak? Muncul. Ya. pH itu ada yang, itu siapa yang berisik ya? pH itu rentangnya dari pH. Itu rentangnya dari 1 sampai 14. pH itu derajat keasaman itu nilainya dari berapa? 1 sampai 14. 1 sampai 14. Kalau sifatnya asam, dia berarti kurang dari 7 atau lebih dari 7? Lebih dari 7. Ini adalah lambang dari kurang dari 7, lebih kecil. Kalian letakkan satu garis di depan lambang tadi, kan nanti muncul huruf K. Berarti kecil, berarti lebih kecil dari 7. Di lambang yang basa, letakkan satu garis, nanti membentuk huruf B, berarti lebih besar dari 7.
Berarti kurang dari 7 berarti angka berapa sampai berapa? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Iya, bagus. Berarti 1 sampai pH-nya 1 1 sampai sampai 6. Sampai 6. Pinter. Pinter-pinter banget sih. Berarti untuk yang asam itu pH-nya 1 sampai 6. 6. pH 1 dengan pH 6 itu asam yang mana? Lebih asam yang mana? Asam yang 1. Iya, bagus. Siapa tadi? Sharon. Sharon. Terima kasih, Sharon. Ya. Jadi kalau antara 1 dengan 6 lebih asam yang 1. Berarti rasanya makin 1. kecut, makin Asam. asam. Lalu ada pH yang 7. Kalau pH 7, ini koneksi saya agak itu. Kalau pH-nya 7, berarti dia nggak masuk asam, nggak masuk basa. Berarti dia adalah garam. Kalau garam itu pH-nya 7 atau disebut juga dengan pH netral. Disebut dengan apa? pH netral. 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 pH-nya sama dengan 7. Ada nggak di dunia ini yang pH-nya sama dengan 7? Larutan apa? Kalian tahu air zam-zam? Tahu. Ya, mungkin yang bagi yang muslim itu tahu air zam-zam ya. Kalau kita naik haji itu di sana ada air zam-zam. Nah, dia itu airnya pH-nya netral 7. Kemudian ada lagi air aquades namanya. Kalau di laboratorium itu biasanya ada air aquades. Itu adalah air suling yang sudah dimurnikan sehingga bebas dari asam dan basa. Kemudian ada lagi yang pH-nya lebih dari 7. Berarti dari berapa sampai berapa? 8 sampai 14. 8 sampai 14. Ya, Sampai 14. ya, saya tulis semua itu anak-anak. 8 sampai 14. Berarti paling pahit itu 8 atau 14? 8. 14. Jadi kebalikan dengan asam. Kalau asamnya angkanya makin kecil, dia makin asam. Tapi kalau basa, dia semakin angkanya semakin besar, berarti dia semakin Makin besar. Pahit. ya semakin basa, semakin pahit. Jadi kalau garam itu pH-nya sama dengan 7. Gitu ya. Sudah paham untuk pH asam, basa, dan garam? Sudah, Bu. Diingat-ingat ya. Sudah, Ya. Bu. Kita lanjut ke kolom yang ketiga. Kolom baris. Dapat memerahkan kertas lakmus. Ada yang tahu kertas lakmus? Tahu, Bu. Bagi yang belum tahu, saya carikan dulu. Kertas lakmus adalah indikator larutan asam dan basa. Ya, ada yang tahu bentuknya? Bentuknya tuh seperti kertas HVS Bentuknya itu. persegi, panjang. Ya, itu karena sudah dipotong-potong. Potong. Muncul di gambar kalian nggak ini kertas lakmus? Muncul? Muncul. Ya. Muncul, Bu. Kalau di luar negeri itu disebutnya kertas litmus. Kalau di Indonesia namanya kertas lakmus. Lakmus. Ntar ini kok koneksinya. Ini masuk ke Tokopedia ya. Harganya 33.000. Satu pak. Di sini kertas lakmus itu ada 2 macam. Lakmus merah Warna merah dan warna dan lakmus warna biru. biru. Kok ada 2 ya? Kenapa? Betulnya tuh. Ya. Halo? Kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ada yang tahu kertas lakmus itu kertas apa sih kok bisa berwarna merah, berwarna biru?
Kertas lakmus itu Karena terbuat untuk menentukan larutan Menentukan? asam dan basa. ya bagus. Siapa tadi? Sharon. Sharon, makasih. Nah, lakmus itu bukan kertas biasa, bukan seperti kertas HVS itu, tapi dia adalah kertas yang di dalamnya tuh terbuat dari larutan atau ekstrak lumut. Jadi di dalamnya itu adalah terbuat dari ekstrak lumut sehingga bisa berubah warna, bisa berubah warna merah, bisa berubah warna jadi biru. Lanjut ke foto tadi ya. Jadi ketika ya tulisan tadi udah hilang semua ya. Kalau kertas lakmus ada merah, ada biru. Ketika kita punya larutan asam, itu kan nggak semuanya harus kita cicipi rasanya asam, rasanya pahit. Iya. Karena tidak semua larutan itu aman untuk tubuh kita. Nah, gimana cara mengujinya? Gimana cara kita tahu larutan Memakai sifatnya kertas asam? lakmus. Nah, salah satunya adalah menggunakan indikator Kertas asam lakmus. basa. Indikator. Indikator asam basa. Indikator asam basa itu apa, Bu? Indikator asam basa adalah suatu zat yang dapat berubah warna ketika dimasukkan ke larutan asam dan basa. Contohnya ada macam-macam indikator itu. Ini saya mana sih? Nih. Ada macam-macam indikator. Ada indikator alami dan indikator buatan. Kalau alami, itu tolong suara siapa ya di yang berisik. Nah, indikator alami itu yang tersedia di alam. Berarti yang berasal dari tumbuhan. Indikator buatan itu yang dibuat oleh manusia, dari campur-campur gitu namanya indikator buatan. Nah, indikator buatan itu adalah contohnya kertas lakmus. Nah, ini adalah, sudah terlihat ya? Kertas lakmus, ini lakmus apa, Nak? Yang di luar ini. Dia awalnya adalah lakmus biru. Kertas lakmus Menjadi merah. ketika dimasukkan ke larutan asam menjadi warna Merah. merah, bagus. Namun ketika lakmus merah dicampurkan ke larutan basa akan berubah warna jadi Biru. biru. Berarti kesimpulannya kalau larutan asam itu mengubah warna lakmus menjadi Warna merah. Pokoknya dia apapun pasti hasilnya merah. Mau kertasnya biru, mau kertasnya merah, pokoknya tetap jadi merah. Cara mengingatnya asam. Di sini ada M-nya. Di sini ada M-nya. Berarti ada huruf merah, M merah. Berarti apapun kertasnya pasti jadi merah. Warna merah. Iya. Ini ya. Merah kan. Berarti di sini pasti jadi merah. Mengingatnya gitu aja. Kalau yang basah, apapun warnanya pasti jadi Biru. Salah. Apapun warna kertasnya pasti jadi biru. Karena basa itu B, berarti biru. Asam itu M, berarti Merah. Lalu kalau kertas lakmus itu dimasukkan ke garam, apa yang terjadi? Kan garam tadi pH-nya tidak berubah warna. Nah, kalau lakmus merah dimasukkan ke larutan garam, warnanya apa? Merah, karena tidak akan berubah. Ketika lakmus dimasukkan ke garam, biru, karena tidak akan berubah. Paham? Di sini ada merah dan bagus. Merah dan biru. Itu ya. Merah ya tetap merah, biru ya tetap biru, tidak akan berubah. Kalau yang asam jadi merah semua, kalau yang basa jadi biru semua. B, asam, M. Paham? Yang terakhir, ciri-cirinya menghasilkan ion H+. Ion itu misalnya kalian minum Pocari. Sebut merek lagi ya, maaf ya. Minuman yang memiliki dari ion.
misalnya Pokariswa dan lain sebagainya. Itu ada ion-ionnya kan? Nah, ion-ion itu yang terlarut di dalam air. Ketika asam, bentar ini koneksinya. Asam itu menghasilkan ion H+, karena tadi depannya H, Cl, H2SO4 gitu ya. Kalau basa itu menghasilkan ion apa? OH. Ada lambangnya min. OH min. Kalau asam H+, kalau basa OH min. Ya. Sudah jelas untuk sifat larutan asam, basa, dan garam? Sudah, Bu. Ya. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami. Enak dijelaskan gini atau gimana, anak-anak? Enak dijelaskan begini lewat Zoom. Iya. Minggu depan mau Zoom lagi? Ya. Ya, Bu. Ya. Nanti yang nggak punya kuota, di-share videonya aja gitu kan? Ya. Terus, ya. Lanjut. Bu, itu nanti dikirim ya, Bu? Ya, materinya saya kirim ya. 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 Nah, setelah ini nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana di rumah. Nah, ini ada indikator alami tadi ya, Bu Rama menjelaskan. Tugasnya itu, Bu. Apa? Nanti setelah selesai aja. Indikator alami yang pertama, Tugasnya percobaan itu, Bu. nanti percobaan. Gampang kok. Pakai alat-alat yang di rumah. Kalian bisa, oh ternyata kayak gini toh, asam basa tuh. Yang pertama adalah bunga mawar. Mawar itu berduri atau tidak? Berduri. Mawar berduri. Indah dipandang, kalau digenggam nanti menyakitkan. Terus yang kedua, apa sih? Yang kedua, ada kulit manggis. Ada ekstraknya ya. Yang ketiga adalah kunyit. Yang keempat adalah kembang sepatu. Pernah lihat sepatu yang ada di gambar ini ya? Pernah. Pernah, Bu. Ya kalau belum pernah kebangetan, tinggal di planet mana. Kalian lihat itu warna-warna dari indikator itu mencolok ya, warnanya ngejreng-ngejreng, ya nggak? Iya. Merah kulit manggis, merah keunguan, kunyit kuning oranye, kembang sepatu merah. Oren. Kenapa ya warnanya kok ngejreng-ngejreng ya? Nggak yang kalem-kalem? Kenapa yang digunakan Karena itu indikator alam. Iya, kenapa nggak pakai yang kalem-kalem warnanya? Agar terlihat Buatan alam. perubahannya ketika direaksikan dengan asam dan Basa. karena tujuannya tadi untuk apa? Untuk indikator. Indikator. Iya, untuk indikator asam dan basa untuk menguji itu masuk larutan asam atau larutan basa. Nah, ini ada kol ungu ya. Contohnya, ini kol ungu itu diekstrak dulu, ditumbuk, diberi air, disaring, diambil airnya. Ketika dia dimasukkan ke larutan asam, berubah warna jadi apa? Merah. Kalau dalam basa berubah warna jadi hijau. Kalau gini berarti terlihat dan warnanya. Nah, sehingga kol ungu ini bisa dipakai sebagai indikator. Ya, itu. Kemudian yang kedua ada indikator buatan. Ini apa nak? Kok bagus ya kayak pelangi? Mejiku hibi new. Ini adalah namanya pH, kertas pH. Ini bisa kalian beli di toko kesehatan. pH meter. Bukan kertas ya, pH meter. Nanti dimasukkan ke dalam larutan asam, terus dia memunculkan warna yang seperti apa. Kalau warnanya merah, berarti pH-nya 1. Kemudian warnanya biru, berarti dia netral. Kayak tadi ya, asam derajat keasaman itu dari 1 sampai 14. Dicocokkan.
Misalnya pH meternya ini dimasukkan ke cuka. Oh, menghasilkan warna kuning. Berarti cuka ini pH-nya 4, berarti dia sifatnya asam. Karena asam tadi 1 sampai 6. Jelas? Jelas. Basa 8 sampai 14. Bahan-bahan kimia di rumah, bagaimana sifatnya? Ada parfum, ada minyak, dan sebagainya. Bolehkah kita sembarangan mencampurkannya? Dapat kita membuangnya di sembarang tempat? Enggak, karena bisa saja mereka bereaksi. Yang punya tempat parfum seperti Axe itu ya. Kadang tabungnya nggak boleh dibuang atau dibakar kan bisa meledak. Nggak boleh sembarangan. Kertas lakmus itu indikator alami atau buatan? Alami atau buatan? Kertas lakmus. Buatan. Buatan. Kalau yang alami itu pokoknya dari tumbuh-tumbuhan Buatan. langsung ya. Dari ungu tumbuh langsung menjadi indikator. Lalu apa efeknya asam dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Merugikan itu terjadinya hujan asam. Hujan asam itu apa? Hujan asam itu ketika air hujan itu mengandung senyawa-senyawa dengan kadar asam yang tinggi. Bahaya nggak sih? Bahaya. Ini bisa merusak bagian bangunan, mengikis bangunan, kemudian pohon-pohon ada yang mati. Gitu. Ini nggak usah ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang asam, basa, dan garam. Lalu apa yang harus kalian lakukan di rumah setelah mendapatkan penjelasan dari Brahma? Nanti kalian akan belajar. Wait. Sudah tertampil di layar kalian lembar kerja peserta didik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, nanti kalian belajar untuk mengetahui indikator alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di sini identitas ya. Ini nanti saya share ke kalian. Dikumpulkan minggu. Cukup ya waktunya minggu ya? Cukup nggak? Ini kan masih Senin. Cukup. Cukup. Sabtu kalian kerjakan, Minggu dikumpulkan. Senin kita bahas. Senin akan saya bahas. Jadi harap semuanya mengumpulkan. Ya. Senin kalian upload dan akan saya bahas. Di sini ada indikator buatan. Tadi ya sudah saya jelaskan semua. Video, Bu. Video. Nanti videonya. Kalian buka sendiri aja. Nanti daripada lama di sini. Gitu ya. Kegiatannya di sini, di kegiatan 3 yang saya blok. Kebaca enggak? Uji larutan asam dan basa dengan indikator alami. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih, Bu? Kok kita tuh harus melakukan percobaan terus? Ngapa gitu? Nah, tujuannya apa? Mengetahui sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Jadi kalau belajar dengan coba itu pengalamannya lebih banyak yang didapat daripada kita hanya mendengarkan dan melihat. Betul? Mencoba gagal itu tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Kalian tahu ilmuwan itu Thomas Alva Edison? Tahu. Ya. Tahu. Dia itu mencoba berapa kali, Nak? Melakukan percobaan berapa kali? Hampir berapa? Hampir 1000. Iya, hampir 1000 kali. Apakah dia menyerah dalam percobaan ke 999 itu? Tidak. Tidak. Kalau menyerah, apa yang terjadi? Kita tidak bisa punya lampu di rumah. Kita tidak penerangan. Nah, jadi itu yang harus kita teladani dari para ilmuwan. Kita mencoba melakukan percobaan, itu kalau gagal nggak apa-apa. Yang penting kita pernah belajar daripada tidak sama sekali. Itu ya. Untuk minggu depan, untuk hari Sabtu, kalian lakukan percobaan ini di rumah. Alat-alatnya yang pertama,
Tanyakan langsung. Yang pertama kunyit, tahu kunyit? Kalau kalian susah Tahu, Bu. harus ngupas kunyit, nanti tangannya kuning-kuning semua, harus marut-marut kunyit. Silakan kalian Iya. beli kunyit bubuk. Kunyit bubuk. Di Alfamart ada, di Mirota ada. Kunyit bubuk tahu ya? Pokoknya tinggal larutan aja. Tahu, Bu. Nggak usah ngupas, nggak usah numbuk. Boleh pakai kunyit asli, boleh pakai kunyit bubuk. Yang kedua, air secukupnya. Air mentah, air matang, terserah. Air matang nggak boleh. Yang ketiga, cuka. Kalian beli cuka yang kecil. Cuka. Beli di warung, ada. Yang keempat, deterjen. Bu, deterjennya cair, bubuk, padat, atau apa? Terserah. Deterjennya boleh cair, boleh bubuk ya anak-anak ya. Yang penting deterjen. Iya, Bu. Mereknya apa, Bu? Mereknya bebas. Karena Bu Rahma bukan sponsor. Kemudian yang ketiga, 3 piring atau 3 gelas bening. Atau berarti itu salah satu saja. Boleh 3 piring aja, boleh 3 gelas aja. Yang penting bening. Tahu toh artinya bening? Dari kaca. Gitu. Tahu, Bu. Kenapa harus bening? Itu karena kita biar bisa lihat perubahannya gitu maksudnya. Paham? Paham. Yang tanya? Kebangetan ya, karena sudah saya jelaskan di sini. Cobek dan ulekan. Ini nggak perlu. Nggak perlu ketika kalian sudah memakai kunyit bubuk. Tapi kalau kalian memakai kunyit asli, ini perlu. Kalau kalian nggak mau ribet, ya udah pakai kunyit bubuk aja ya. Oh, berarti Gimana? kunyitnya digeprek kan, Bu? Kunyitnya Iya, digeprek. ditumbuk-tumbuk. Iya, ditumbuk. Itu kalau mau pakai kunyit asli. Kalau nggak mau ribet, kunyit bubuk boleh. Kalau kunyit bubuk tinggal campurkan pakai air cepat. Itu boleh terserah kalian. Yang ketujuh ada sendok. Sendoknya bebas. Tapi sendok yang merek apa, Bu? Sendok plastik apa sendok ini, Bu? Terserah. Gitu ya. Jadi Iya, Bu. 1 sampai 7 silakan ada yang ditanyakan. 1 sampai 7? Tidak? Nanti kalau Tidak. yang tanya saya diamkan ya, karena sudah saya beri kesempatan untuk bertanya. Gimana Bu cara melakukan percobaannya? Yang pertama, siapkan alat dan bahannya semua di meja. Tumbuk kunyit dengan cobek dan ulakan hingga halus. Jika menggunakan kunyit bubuk, maka tidak perlu ditumbuk. Ya kali kalian udah beli kunyit bubuk malah ditumbuk-tumbuk. Itu kan useless ya. Kemudian, yang ketiga, tuang kunyit yang sudah ditumbuk ke dalam gelas. Tambahkan sedikit air. Nggak usah banyak-banyak, airnya nggak usah segalon, dikit aja. Tambahkan air sedikit. Paling nggak ya 5 sendok, siap makan. Nah, tadi kan ada 3 gelas. Berarti yang satu untuk meletakkan air sama kunyit, gelas yang satunya untuk meletakkan cuka, dan gelas yang satunya untuk meletakkan larutan deterjen. Ini 10 menit lagi selesai ya. Nanti kita diskusi di WA. Kemudian, tuangkan larutan kunyit tetes demi tetes ke larutan cuka dan larutan deterjen. Jadi beberapa tetes ke larutan cuka, ke gelas yang kedua, dan ke gelas yang ketiga terpisah larutan deterjen juga ditetesi dengan larutan kunyit. Hingga terjadi perubahan warna. Paham? Nanti ada videonya kok. Kalian bisa bahas. Kemudian masukkan data percobaan kalian ke dalam tabel. Larutan cuka ditambah kunyit. Apa warna yang terjadi? Kemudian sifatnya apa? Asam atau basah? Kemudian ini kalian bisa cari di internet. Untuk sifat larutan asam basah. Ketika berwarna apa, nanti sifatnya apa. Ketika berwarna apa, sifatnya apa. Kemudian Itu kunyit apa? bubuknya 1 wadah atau berapa?
Nombuknya. Kunyit bubuknya berapa satu wadah semua atau Oh, itu kunyit bubuknya? 1 sendok nggak apa-apa. Pokoknya berwarna kuning gitu. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, larutan Ya. jangan tambah kunyit. Nanti perubahannya apa? Untuk pertanyaannya diisi juga. Ini boleh kalian isi di sini, boleh kalian print, boleh kalian tulis di buku catatan. Yang wajib dikumpulkan adalah video dari percobaan kalian. Dan seperti biasa ya, kalau percobaan pasti ada video. Karena itu yang menunjukkan kalian benar-benar melakukan praktikum. Dan yang kedua adalah jawaban dari tabel dan pertanyaan diskusi serta simpulan. Sampai sini paham? Nanti percobaannya ada di sini, di video yang kedua. Paham, Bu. Ya, nanti semuanya akan saya share di grup, gitu ya. Ya, Bu. Saya absen dulu. Ini beberapa menit saya absen dulu ya. Yang sudah masuk. Ya. Anggun Cahya. Arinta ada nggak ya? Bagas. Nadine. Deva ada nggak ini Deva? Deva. Ada ya? Erli. Firdaus. Ini banyak yang nggak hadir ya. Peno. Hadir. Siapa? Peno. Oh iya. Raditya Satria ada nggak ini? Raden Benaya. Perwito Rana. Hadir. Ya. Munir, Miss Bahar Hadir, Munir Bu. ada nggak? Yes. Sri Wahyuni. Ya udah. Amazia Keiko ada. Rina Nur. Rina Nur. Ya anak-anak, saya rasa untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dari Bu Rahma. Yang saya sampaikan ini sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan dan Andra and the Backbone. Dan untuk pembelajaran asam bahasa ini cukup sampai hari ini. Jangan lupa ditunggu hari Minggu untuk percobaannya. Hari Senin akan saya bahas yang sudah diupload, itu ya. Jelas? Baik, Baik. Jelas. Intinya jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Karena pertemuan minggu depan itu akan sudah berbeda lagi. Itu ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita akhiri pembelajaran IPA ini dengan berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai, nanti kita lanjut di diskusi di grup. Akan saya share materi hari ini. Begitu? Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk IPA. Ya, silakan bisa meninggalkan Zoom ini ya. Sama-sama, Bu. Ya. See you.